Saya bercerita membicarakan tentang konsep takut ya. Jadi takut itu satu sinyal yang dikirimkan otak kita atas sesuatu yang ingin kita hindari gitu. Sesuatu itu entah akan mendatangkan bahaya atau entah mendatangkan hal-hal negatif. Otak kita mengirimkan sinyal itu sehingga kita timbullah yang namanya takut. Sebenarnya takut itu hal yang wajar, alamiah dalam diri kita ya. Ada sesuatu yang ingin kita hindari karena itu akan mengakibatkan satu bahaya. Itu hal yang wajar yang dikirimkan otak kita. Ya, kemudian apa sih asal muasal takut? Tapi sebelum saya mengatakan asal muasal takut ya sahabat, bahwasanya yang menjadi tidak normal itu ketika kita takut dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita takutkan. Ya, misalnya tentang hal-hal hantu dan lain sebagainya. Ya, itu kita akan bahas nanti. Itu sebenarnya hal-hal yang tidak perlu kita takutkan di situ. Ya, arwah gentayangan dan lain sebagainya. Itu bukan hal-hal yang harus kita takutkan. Ya, takut kita pada Tuhan. Kita takut melakukan hal-hal yang buruk. Itu takut. Ya. Mengarahkan kita pada kebaikan itu takut. Tapi kalau kita menghindari sesuatu, ya, padahal sesuatu itu nggak perlu kita hindari, itu hal yang tidak wajar. Ya, seperti tadi, takut dengan hantu, arwah gentayangan dan lain sebagainya. Jadi asal muasal takut itu apa sih? Asal muasal takut itu bisa dari lingkungan, bisa dari diri kita sendiri, ya, atau pengalaman. Kita takut dengan hantu. Konsep hantu itu dibentuk lingkungan, dibentuk oleh keluarga kita, orang tua kita, tetangga-tetangga kita, teman kita, atau acara televisi yang menayangkan hal-hal yang sebenarnya bisa membuat kita takut. Ya, itu semuanya membentuk rasa takut itu. Kita waktu kecil, kita ditakut-takuti sesuatu dengan ayah kita atau ibu kita. Kita ditakut-takuti dengan hewan misalnya. Itu akan diterima oleh otak bawah sadar kita tanpa kita filter. Sehingga konsep takut itu terbentuk. Misalnya kita waktu kecil ditakut-takuti dengan cicak. Ya. Karena delivery yang tidak biasa itu yang memberikan itu otak kita memberikan sinyal bahwasanya ini hal yang berbahaya. Itu sehingga ini harus kamu hindari. Itu yang ditangkap oleh otak bawah sadar kita. Sehingga ketika kita melihat cicak atau kita ditakut-takuti dengan cicak, itu alarm itu akan muncul kembali. Sehingga timbul reaksi diri kita, entah lari atau menjerit dan lain sebagainya. Ya, itu sama dengan halnya ketika kita ditakut-takuti dengan hal-hal gaib seperti konsep hantu, ya, pocong, kuntilanak dan lain sebagainya. Ya, media, televisi, film dan lain sebagainya dengan situasi dengan dikonsep dibumbui musik-musik horor, itu yang membuat kita takut. Kita dibentuk dengan itu, sehingga tanpa alasan yang logis kita menghindari semua itu. Kita menghindari tempat-tempat yang dianggap keramat, kita menghindari tempat-tempat yang dianggap angker dan lain sebagainya. Sebenarnya itu adalah ketakutan yang dibentuk oleh lingkungan kita dari kecil. Gitu loh. Ya, itulah alasan mengapa kita nggak pernah ketemu hantu, tapi kita takut dengan hantu, takut dengan tempat-tempat yang berpotensi ada hantunya. Ya, karena itu dibentuk dengan lingkungan kita tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, takut itu karena proses pengalaman.
Misalnya kita berdiri di atas tebing kemudian kita jatuh yang menimbulkan rasa sakit. Nah, itu proses pengalaman sehingga ketika kita berada di tebing, di tempat ketinggian, ya alarm otak itu akan mengirimkan, ya, karena kita pernah punya pengalaman yang tidak baik dengan ketinggian atau dengan tebing. Itu adalah asal muasal takut. Ya. Kemudian hantu, konsep hantu itu adalah imajinasi sebenarnya. Hantu itu dibentuk dengan konsep hantu itu dibentuk dengan imajinasi kita. Ya, kita sering melihat film-film tentang hantu, cerita-cerita tentang hantu, sehingga imajinasi kita itu menghadirkan satu sosok yang mengerikan sebagai interpretasi dari hantu itu sendiri, sebagai penggambaran dari hantu itu sendiri. Hantu itu menurut saya itu nggak ada, itu hanya konsep seperti pocong, kuntilanak, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya konsep yang dibentuk oleh imajinasi kita karena ketakutan itu tadi. Ya, bayangkan kalau kita berpikir lebih dalam, ya, mengapa hantu di setiap negara itu berbeda dari segi fisik, dari segi bentuk, bahkan pakaian pun berbeda. Ya, karena konsep hantu di setiap negara itu dikaitkan dengan yang namanya kultur atau budaya di situ. Dikaitkan dengan kultur atau budaya. Misalnya hantu di Cina ada yang namanya yang giginya bertaring itu. Ya, itu dengan pakaian khas orang Cina. Ya, hantu di Indonesia ada wanita pakai kebaya, wanita tua pakai kebaya, dan lain sebagainya. Itu konsep yang hantu yang sebenarnya itu imajinasi kita yang nggak bisa lepas dari kultur kita ini, kultur lingkungan kita ini. Ini seperti itu, sahabat. Ya. Jadi konsep hantu itu menurut saya nggak ada, itu adalah imajinasi kita. Kalaupun ada sosok-sosok yang pernah ditemui seseorang, itu adalah hasil dari halusinasi pikiran kita karena rasa ketakutan yang benar-benar luar biasa. Ketakutan yang luar biasa itu memberikan satu efek negatif dalam tubuh kita ini, efek secara mental, membentuk satu imajinasi, ya, atau halusinasi, sehingga seakan-akan ada sosok di situ yang kita takuti. Sebenarnya seperti itu, ya. Nah, beda halnya dengan jin dan setan. Jin dan setan memang sudah dikabarkan dalam Al-Quran, dan Islam mengajarkan itu, bahwasanya jin dan setan itu memang ada. Ya, jin dan setan itu memang ada. Ya, tapi jin dan setan itu sangat takut dengan orang-orang soleh, sangat takut dengan orang-orang soleh. Ya, jin-jin yang kafir itu bisa saja mengganggu kita, mengganggu siapapun, tapi tidak seperti sosok-sosok yang kita imajinasikan itu. Sosok-sosok hantu yang kita imajinasikan itu beda, sangat berbeda sekali. Jin itu gaib, ya, yang mana wujudnya itu tidak akan pernah bisa kita gambarkan di situ. Ya, jadi jin dan setan itu ada, hantu tidak ada. Ya, sihir ada. Sihir itu memang buatan dari jin. Ya. Oke. Jadi intinya yang pertama, ziarah kubur itu niatkan dengan dua tujuan. Satu, mendoakan si mayit. Dua, supaya kita mengingat kematian. Terus yang kedua, bahwasanya hantu itu tidak ada, ya sahabat. Tapi hantu itu adalah kreasi dari imajinasi kita, menggambarkan sosok ketakutan kita atas sesuatu yang perlu kita hindari. Kemudian asal muasal kita takut itu karena dibentuk lingkungan dan dibentuk dengan pengalaman kita akan
satu hal yang buruk yang kita alami sehingga mendatangkan ketakutan. Kemudian jin dan setan itu ada, ya. Intinya kita kuatkan iman kita, sehingga dengan kuat iman kita, jiwa kita kuat, hati kita kuat, pikiran kita kuat, sehingga hal-hal yang menjadikan pikiran-pikiran negatif yang membuat satu kreasi imajinasi yang negatif pula itu tidak ada dalam diri kita, ya, gitu. Oke sahabat, itu saja edukasi malam hari ini, dini hari ya. Ini sudah jam 1 kurang seperempat dan saya harus pulang, saya harus tidur. Oke, terima kasih buat kalian yang suka dengan video ini. Silahkan klik tombol like. Bagi kalian yang tidak suka, klik tombol dislike. Oke, salam pendidikan. Naya, ini gambar apa, Nak? Naya, lihat ini. Ini apa? Gambar apa? Apa? Badut? Badut. Ba? Lu? Badutnya mana badutnya? Ketawa? Hehehe, lu? 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 Lucu. Lucu sekali ya badutnya.